Maaf guys, yang pertama minta maaf, yang kedua ada yang dipecat. Masih diperhatikan negaranya di era globalisasi. Cerdas cermat apa lomba dangdut di akademi, Bu? Ya kan? Kalau lomba Indonesian Idol, nyanyi, guru vokal, itu memang artikulasi. Bersamamu. Bilang keteledoran juri. Pertanyaan kita, kenapa ibu ini nggak mau pakai video untuk minta maaf? Takut dikasih videonya -5 ya? Anehnya, sudah tahu jawaban tim satunya -5, kok berani dijawab ulang jadi +10? Ada apa? Itu hanya perasaan adik-adik saja. MC Wedding guys. Cindy MC Wedding ini merasa dirinya sudah dimaafkan oleh para netizen dan para adik-adik melalui unggahan ini. Tapi itu hanya perasaan kakak saja. Juri minta maaf setelah viral dan dimarahin netizen. Kita nggak bakal maafin si paling artikulasi. Hai, apa kabar, kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja. Ini kan udah viral kemarin ya, yang kita udah bahas tentang diduga kecurangan juri terhadap salah satu SMA di Lomba Cerdas Cermat ya. Dan sekarang mereka itu udah minta maaf guys. Yang pertama minta maaf, yang kedua ada yang dipecat. Waduh, MC-nya kayaknya dipecat dari beberapa vendor guys. Waduh. Dan ini yang bikin netizen kesel ya, karena ada yang si paling artikulasi ya. Ini dia aja cadel guys. Waduh, ngomong artikulasinya artikulasi. Artikulasi diperhatikan. Nah, ini artikulasinya di mana, Bu? Waduh. Ini yang semakin bikin netizen ini marah ya. Walaupun mereka sudah minta maaf, tapi kesakitan hati itu masih ada di hati-hati netizen yang merasa ikut dicurangi dari lomba ini. Ini kan seperti kamu dipukul orang, terus orangnya minta maaf ya udah saya pukul. Ya nggak mungkin lah, sakitnya masih, memarnya masih, bengkaknya masih gitu loh. Waduh. Kalau kalian lihat bagaimana ini kita bisa melihat kondisi ya, wajah waktu adik Josepa ini diduga berasa dicurangi gitu ya. Bagaimana dia sedihnya, bengongnya, tatapan kosong gitu. Apalagi di sini netizen membandingkan si paling artikulasi ini waktu menyebutkan beberapa kata yang kita juga nggak denger-denger banget apa yang diomongin gitu loh. Sekali lagi kami peringatkan, artikulasi diperhatikan. Kalian Diperhatikan. bisa membangun argumentasi seperti itu. Kehidupan warga negaranya di era globalisasi saat ini, juri sepakat memberikan nilai. Jadi apa dia bilang, diartikulasi diperhatikan. Jadi Dewan Juri sepakat memberikan nilai. Nah, ini aja artikulasi nggak jelas ya. Maksudnya ini, sorry nih. Ini bukan mendiskreditasikan orang-orang yang cadel ya. Tapi khusus untuk ibu ini. Bu, ini lomba cerdas cermat apa lomba dangdut di akademi, Bu? Ya kan? Kalau lomba Indonesian Idol, nyanyi, guru vokal, itu memang artikulasi gitu. Kalau kita nyanyi kan biasanya Mbak Berta, siapa Ahmad tadi kan bilang, bersamamu, ku lewati. Nah, artikulasi kan. Kalau misalnya dia agak salah, bersamamu, kan ini kan itu kan lomba nyanyi ya. Ini kan lomba cerdas cermat gitu. Yang dinilai adalah jawaban cerdas dan cermatnya ketika mengetahui, ketika melihat dan menilai jawaban dari seorang siswa, bukan artikulasi dan vokalnya. Karena menurut Let's Go ini agak aneh ya, di mana artikulasi menjadi minus dari poin ini. Kalau misalnya nih tiba-tiba waktu lagi kasih jawaban, terus tanda kutip ada speaker yang rusak, nah sound systemnya rusak lah gitu. Waktu ngomong artikulasinya R-nya nggak kedengeran. Oh, saya nggak denger tadi, tapi itu karena speaker rusak, Bu, gitu. Pokoknya artikulasi lah. Pokoknya apa yang saya denger itu yang saya nilai. Kalau saya nggak denger, mau itu speaker rusak kayak, mau di sebelah ada gempa kayak, nah, mau di depan ada Beyonce nyanyi gitu. Apa yang saya denger itu yang saya nilai. Waduh, ini kan berarti sangat-sangat subjektif. Tapi kalau di sini dia sudah membuat permohonan maaf ya guys ya, dari ibu-ibu Indri Wahyuni ya gitu. Kalau kita lihat permintaan maafnya tidak berupa video ya gitu. Padahal kita berharap dia membuat video maaf berupa video. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya banyak informasi beredar terkait keluhan dan resah netizen berkomentar bahwa ada kesalahpahaman tentang juri di finalis 4 pilar LCC Kalimantan Barat. Saya selaku juri memang berpihak bahwa adik pada grup C memiliki pendapat, bukan BPD. Apa BPD itu?
di mana pernyataan masih simpang siur. Jikalau memang ada pertimbangan akan dirapatkan kembali. Sebelumnya mohon maaf kepada masyarakat, adik-adik dan lain sebagainya. Sebelumnya saya selaku bagian sekretariat Badan Sosialisasi memohon maaf sebesar-besarnya atas pihak yang terlibat dikarenakan keteledoran juri. Dia bilang ya, dikarenakan keteledoran juri. Dia yang bilang nih, membuat kalangan merasa tersinggung. Saya akan klarifikasi secepatnya dan mempertanggungjawabkan sebesar-besarnya. Indri Wahyuni. Dia bilang keteledoran juri. Aku juga teledor, Bu. Nggak cuma juri yang teledor, yang mendukung juga teledor. Juri, MC, itu juga teledor semua. Gitu loh. Harusnya kalau juri ada teledor, yang lain itu kan benerin gitu. Pak, tadi dia udah bener kok. Dia udah ngasih omongan yang sama, jawaban yang sama gitu. Dengan grup B gitu. Tapi dia subjektif banget nih. Nah, ini pertanyaan kita, kenapa ibu ini nggak mau pakai video untuk minta maaf? Takut dikasih videonya -5 ya? Karena artikulasinya kurang jelas ya? Nah, ibu takut dinilai? Nah, ini pertanyaan kita semua. Karena kalau kalian lihat ya, di sini sebenarnya dari pihak sekolahnya udah protes, guys. Ini ada videonya, guys. Nah, ini guys, guru pendamping udah mau protes, tapi ditolak Dewan Juri. Oh, lihat. Artikulasi yang jelas, Ada tidak perlu tangannya kayak gini. terburu-buru dan silakan menghadap kepada Dewan Juri. Ibu mohon maaf, yang berhak menampilkan atau memprotes itu peserta. Oh. Guru pendamping tidak berhak. Iya, tapi keputusan Dewan Juri bersifat final dan mengikat dan tidak dapat diganggu-gugat ya Ibu. Mohon maaf. Baik. Wow. Untuk lomba ini mohon diterima. Waduh, ini bahkan kalian guru pendampingnya aja udah mau protes karena jawabannya benar itu. Dan ini kekehnya dan ngeyelnya gitu orang-orang di sana gitu. Ini nggak boleh diprotes. Yang berhak protes itu peserta, dan peserta udah protes juga nggak didengerin, guys. Apalagi di sini terakhir bilang MC kita junjung tinggi sportivitas untuk lomba ini. Waduh. Ini pertanyaan paling besar ya. Ini bahkan ada komen yang menurut Lesko, mind blowing banget, guys. Ini ada yang bilang, anehnya sudah tahu jawaban tim satunya -5, kok berani dijawab ulang jadi +10. Ada apa? Ya kan, bener kan? Maksudnya nih, let's go ini grup B. Tim Let's Go grup C. Tim Let's Go yang pertama jawab, dengan mempertimbangkan DPR bla 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 bla. Salah. Terus Let's Go jawab, saya Bu, gitu. Dia kan udah dengar jawaban tim C ya. Berarti kan dia harusnya, jawaban yang saya punya kayak salah nih. saya nggak boleh jawab ulang nih. Sedangkan dia, saya Bu, gitu. Dengan mempertimbangkan DPR bla 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 bla. Benar 10 poin. Ini kan ketara banget. Ada apa sih? Ya kan? Maksudnya si lawannya ini pun menurut gue agak aneh. Kok dia berani menggunakan jawaban yang udah dinilai salah sama Dewan Juri, tapi dia berani mengungkapkan sekali lagi. Ada apa sebenarnya? Nah, ini pertanyaan kita ya. Ya kan? Gitu. Masa di Cerdas Cermat kalian kalau lihat tim kalian salah jawab, kalian berani jawab yang sama gitu kan? Aneh juga nih. Ini aneh nih menurut Let's Go. Dan satu lagi si masalah MC ya. Nah, MC ini udah minta maaf, guys. Dewan Juri yang hadir hari ini sudah sangat berkompeten MC yang ini ya. dan sangat teliti untuk mendengarkan jawaban dari adik-adik. Mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja. Mungkin perasaan adik-adik saja ya. Dan si MC ini ternyata dia MC wedding, guys. Namanya Cindy MC Wedding. Bukan Cindy MC Lomba Cerdas Cermat gitu. Waduh, pantas nggak cermat-cermat amat nih gitu. Waduh. Dia bilang, Assalamualaikum, salam sejahtera, ya template banget lah. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Melalui unggahan ini, saya Cindy selaku MC kegiatan Lomba Cerdas Cermat Pilar MPR 2026 mohon izin menyampaikan permohonan maaf yang beredar luas saat pelaksanaan babak final. Dengan kerendahan hati saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya untuk semua ucapan saya, terutama mungkin itu hanya perasaan adik-adik saja, guys. Yang seharusnya tidak patut saya sampaikan dalam kapasitas saya terhadap MC. Saya menyadari sepenuhnya bahwa pernyataan tersebut telah menimbulkan kekecewaan, ketidaknyamanan, bahkan melukai perasaan berbagai pihak, khususnya adik-adik peserta lomba dan guru-guru dari SMA 1 Pontianak, serta seluruh masyarakat, terutama Provinsi Kalimantan Barat. Atas kejadian tersebut, saya lubuk hati yang saya paling dalam, saya mohon maaf kepada seluruh pihak yang merasa kecewa dan tersakiti. Peristiwa ini memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi saya untuk lebih berhati-hati, bijaksana, serta lebih cermat. Aduh, dalam memilih dan menggunakan diksi ketika bertugas. Besar harapan saya permohonan maaf saya ini dapat diterima dan saya berkomitmen untuk menjadikan ini sebagai evaluasi diri. Nah, mungkin dari permohonan
maaf ini kakak Cindy MC Wedding ini merasa dirinya sudah dimaafkan oleh para netizen dan para adik-adik melalui unggahan ini. Tapi itu hanya perasaan kakak saja. Aslinya nggak ada yang maafin. Loh. Apa seperti itu? Gimana rasanya, Kak? Nah, ini pertanyaan kita ya. Kakak gimana rasanya ketika kakak buat permintaan maaf, terus dengan permintaan ini kayaknya saya dari maafin deh. Ternyata kita nggak maafin. Itu hanya perasaan kakak saja. Yang kakak merasa kita semua maafin kakak. Kita bakal maafin kakak. Ternyata enggak. Loh. Kan sakit hati kan? Sebel kan? Nah, itu yang dirasakan oleh para adik-adik peserta gitu loh, Kak. Gitu. Kakak juga spesialis MC wedding, kok jadi MC cerdas cermat? Ini pertanyaan kita nih, bagaimana nih, Kak? Dan setelah ini katanya ada vendor per tanggal 12 Mei 2026, Avi Catering resmi memutuskan hubungan kerjasama dengan MC bernama Cindy Lutfiana. Cindy MC Wedding. Mohon maaf atas kegaduhan. Woi, kita tepuk tangan dulu. Semua orang kita pakai Avi Catering. Woi, hidup Avi Catering. Woy. Mungkin vendor-vendor lain ya ini vendor-vendor lain nih, misalnya udah nggak kontak Cindy MC Wedding lagi, gitu. Cindy MC Wedding nanya nih ke vendor, Kak, kok udah nggak ada job lagi, kontak job lagi buat wedding, Kak? Apa saya di blacklist? Terus vendornya jawab, itu cuma perasaan kamu aja. Ya, gimana tuh, Kak? Gimana tuh perasaannya? Itu cuma perasaan kamu saja. Kita kontak mungkin itu karena Dewan Juri, Dewan Juri dari kita, gitu, yang menilai bahwa kita tidak bisa mendengar artikulasi kamu. Walaupun kamu dan MC-MC lainnya skillnya sama, tapi kita tetap pilih MC lainnya karena kamu kurang artikulasi. Tapi kalau kamu ngerasa kita ada blok kamu, itu hanya perasaan kamu saja. Ya kan, jadinya seperti itu gitu. Nah kan, ya itu. Nah, gimana perasaannya kan? Nah, kita lihat dulu ya, ada dari TikToker ya, lucu juga nih. Nih, MC-nya yang bilang perasaan adik-adik saja udah minta maaf, guys. Ingat ya, kita nggak maafin, kita akan selalu ingat dan kita dendam. Mampus. Bisa. Seberapa penting sih artikulasi? Menjawab itu dengan artikulasi yang jelas. Oh, penting banget, tapi bukan satu-satunya ukuran dalam struktur vokal. Ada volume, ada intonasi, ada kecepatan atau pace berbicara, ada juga jeda. Belum lagi ada yang namanya infleksi. Terus penekanan. Kalau artikulasi sendiri itu memang soal kejelasan pelafalan ya, jadi terdengar suku katanya. Jadi misalnya J-U-J R-I-R-I, juri, A-D-I-L, adil. Masalahnya ada aja nih orang yang ngalamin kesulitan artikulasi seperti karena cadel misalnya. Belum lagi faktor aksen. Nah, itu penting. Kecuali di lomba public speaking atau lomba MC deh, boleh tuh artikulasi dijadikan faktor utama. Tapi kalau lomba cerdas cermat, masa speaker rusak yang mau disalahin? Waduh, itu dia guys. Jadi memang artikulasi itu ada penekanan, ada aksen juga, ada cadel juga. Ya kan, ibu kan terdengar cadel juga ya, tapi kita nggak marah. Tapi sekarang jadi marah. Bahkan ada yang buat AI-nya guys, gitu. AI ibu-ibu ini guys. Menjawab itu dengan artikulasi yang Ush. jelas. Woi, yo. Waduh. Buset, kasihan guys. Tapi ini agak kelewatan sih. Masa si paling artikulasi dibuat AI kayak gini ya. Nah, sekarang akhirnya siapa namanya? Josepa, adik tersebut yang berani speak up masalah ketidakadilan yang dialaminya, ditawarin beasiswa ke Cina guys sama anggota MPR ya, kalau kita dengar ya. Ini bagaimana dia ditawarin ke Cina ya. Bapak nih abang kau nih, abang dulu alumni SMA 1. Wis, alumni guys. Yosepa kelas berapa sekarang? Kelas 11. Kelas 11. Lu SMP berapa? SMP 10. SMP 10. Yosepa anak nomor berapa? Nomor 2, Pak. Jadi 2 bersaudara. Alhamdulillah. Yosepa nanti jam 1 ke Jakarta ya, difasilitasi oleh MPR ya. Yosepa, saya anggota DPR MPR. Sekarang satu-satunya alumni SMA Negeri 1 Pontianak yang jadi anggota DPR dan MPR Wih, di MPR. Jakarta. Saya minta maaf ya Yosepa ya, kalau ada kesalahan dalam proses lomba cerdas cermat kemarin tingkat final di Pontianak, Kalimantan Barat. Nanti secara institusi Yosepa MPR akan memberikan klarifikasi dan permohonan maaf. Yang kedua, karena Yosepa sekarang kelas 11, abang bangga dengan Yosepa.
telah menjadi dutanya SMA 1 Pontianak yang sekarang sudah menasional. Dengan peristiwa ini kita ambil hikmahnya peristiwa ini. Yang ketiga, kalau Yosepa berkenan, abang mau kasih beasiswa kuliah gratis ke Cina. Wes, ke Cina guys. Nanti tolong kasih tahu orang tua kalau mau. Nanti begitu selesai SMA 1, Yosepa akan abang berikan beasiswa sekolah kuliah gratis di Cina, dan nanti akan ada pemberian pekerjaan langsung dari berbagai perusahaan multinasional untuk Yosepa kalau sudah lulus dari Cina. Ini abang berikan, tapi kesempatannya silahkan Yosepa rembukan dengan orang tua dan guru ya. Nanti kita ketemu di Jakarta Yosepa. Ya Pak, terima kasih banyak Bapak. Kasih, nanti kalau abang Pontianak SMA 1 kita jumpa ya. Waduh, itu dia guys. Jadi udah minta maaf ya. Bahkan permintaannya bagus banget guys. Dia bilang kita dari DPRD MPR meminta maaf ya atas kejadian kemarin. Ini keren sih menurut Let's Go ya, anggota ini ya. Dan ketika kemarin ada yang membuat plesetan artikulasi arti uang dan relasi, dan sekarang relasinya langsung bro. Relasi alumni SMA 1 Pontianak langsung coy. Berarti benar kita memang harus punya artikulasi guys. Arti kekuasaan uang dan relasi. Gitu. Kalau nggak ada alumni nggak mungkin dapat Cina nih. Tapi ya itulah, sekarang semuanya terbayar. Yosepa pasti juga bersyukur mendapatkan beberapa kesempatan dan viral ini, walaupun juga ada yang nyinyir ya. Wah ini kan berkat nih si paling artikulasi jadinya dapat beasiswa. Menurut Let's Go, ini tuh nggak ada apa-apanya guys dibandingin kemarin ketidakadilannya ya gitu. Jadi sekarang reward karena udah dicurangin kan, ya pasti dia harus dapat reward yang lebih besar. Tapi ketika kalau nggak dicurangin, menurut Let's Go, lomba kemarin pun kalau dia menang ataupun nggak menang, dia akan lebih terima karena udah benar-benar sportif gitu kan. Tapi karena tidak sportifnya lomba kemarin, membuat hati masyarakatnya juga sedih. Itu dia guys, gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Komen di bawah guys. Kalau kalian suka dengan video ini, like aja dan juga kasih saweran di link bawah atau dari Super Thanks. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Kalau kalian ngerasa kalian sudah memaafkan para juri ini, mungkin itu hanya perasaan kalian aja. Kita ketemu lagi video berikutnya guys. Bye.